Oke, Shalom Next Day. Wow, balik lagi nih di ibadah kita hari ini. Coba saya mau dengar dulu dong. Mungkin gak kedengeran kali ya, tapi saya yakin dan percaya pasti kedengeran kok sampai sini. Apa kabar Next Day? Dahsyat, luar biasa. Yo yo yo. Wah, minggu ini masih suasana kemerdekaan. Jadi kita harus semangat, kita harus antusias karena kita sudah merdeka. Apalagi kita sudah merdeka dalam Tuhan. Amin. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Yuk sama-sama saya ajak kita berdoa, kita memuji nama Tuhan dan kita benar-benar siapkan hati kita nanti buat Tuhan. Amin. Yuk. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Bapa yang telah memberkati kami hingga kami hari ini masih bisa mengikuti ibadah Bapa. Meskipun ibadah kami online, tapi kami percaya hadirat Tuhan hadir dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, urapilah Bapa, pimpinlah ibadah ini dari awal ke tengah akhirnya Bapa. Penuhi setiap hati kami dengan kuasa kemuliaan-Mu. Penuhi setiap hati kami yang haus rindu akan Kau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Woo! Yuk sama-sama kita naikkan rasa syukur kita sama Tuhan pada sore hari ini. Come on. Karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami Tuhan, kami menaikkan syukur kami pada Kau. Haleluya. Semua. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, memulihkan nama-Mu, menari, memuliakan-Mu. Bebaskan, dibangkitkan hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Haleluya. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Semua katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey. Woo. Bela musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan begitu besar pada kami Bapa, kami menaikkan rasa syukur kami pada Kau Tuhan. Yes. Oh, kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita,
Kita mau bersyukur sama Tuhan. Biarlah Tuhan, ini rasa syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa. Karena kami tahu begitu banyak yang telah Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan selalu memberkati kami. Ampuni kami Tuhan. Apabila kami masih melakukan kesalahan, apabila kami masih melakukan dosa Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Di hati kami mari sama-sama kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku beri, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Tiada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa kasih-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tiada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk kita siap kita beri firman Tuhan, agar kita siap menerima lawatan Tuhan melalui firman akan disampaikan. Mari saya ajak kita buka hati kita. Ini hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau sujud, kami mau merendahkan diri kami di hadapan Kau Tuhan, agar firman itu bisa berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terus tumbuh dan menjadi dampak bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman. Haleluya Yesus. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all days. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all days. For all my life I am Yours, forever Yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, setiap korban syukur yang sudah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mengatakan sharing firman-Mu Tuhan, sertai urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman yang kami peroleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Next Gen, apa kabarnya? Pasti kalian dalam keadaan sehat semua ya. Tetap semangat teman-teman sekolahnya walaupun dalam kondisi online, belum bisa kemana-mana tapi tetap harus semangat terus. Oke. Dan pada minggu ini kita dapat tema yaitu yang mungkin sering kita dengar, yaitu menjadi teladan. Jadi model gitu, jadi teladan loh. Dan mungkin banyak yang bilang jadi teladan itu susah. Kenapa ya? Padahal teman-teman tahu kan apa arti teladan itu? Teladan itu ialah sifat yang baik gitu. Mungkin yang kalau bahasa gampangnya lah kita bilang ya sifat yang patut ditiru dan patut menjadi contoh teman-teman. Dan sekarang apa hubungannya seorang pemuda, seorang remaja dengan menjadi contoh teman-teman? Bukankah anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja sekarang sering identik dengan tidak berpengalaman, pengetahuannya masih kurang bila dibandingkan dengan orang-orang lain, orang-orang yang lebih tua. Namun mengapa orang muda harus jadi teladan teman-teman? Bila kita saat ini kita akan baca teman-teman, kita belajar dari perkataan Paulus pada Timotius. Aku undang teman-teman kita akan buka kitab kita di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 aku bacakan ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya teman-teman, kalau mungkin kita dulu udah belajar tentang Timotius teman-teman ya. Dia adalah salah satu murid Paulus, atau mungkin anak rohaninya Paulus teman-teman. Timotius dulu itu masih sangat muda ya teman-teman. Namun dalam suratnya Paulus minta Timotius itu untuk menjadi teladan teman-teman. Jadi mari kita sama-sama memperhatikan ayat 12. Teman-teman boleh baca perikop lengkapnya ntar di waktu masing-masing. Di situ katakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, atau dapat kita katakan janganlah seorang pun memandang remeh engkau. Jangan pandang engkau biasa aja, tapi apa teman-teman? Tapi jadilah teladan bagi orang percaya teman-teman. Jadilah contoh buat teman-teman sekitar kita, buat keluarga kita dan teman-teman. Dan aku percaya teman-teman, hari ini kita belajar tentang jadi teladan itu bukan suatu hal yang susah, bukan suatu hal yang kayaknya impossible banget deh Kak. Tapi aku percaya ini bisa kita lakukan saat ini juga, detik ini juga, buat siapapun orang di sekitar kita, keluarga kita, atau buat teman-teman kita. Dan hari ini kita akan sharing ini akan aku bagi dalam dua outline gitu ya, dua bagian. Itu jadi mengapa kita harus menjadi teladan, dan yang kedua adalah bagaimana kita harus menjadi teladan. Oke, mungkin aku bahas tentang mengapa sih kita harus jadi teladan. Apa alasannya teman-teman? Karena menjadi teladan itu apa teman-teman? Kita tidak akan dipandang remeh teman-teman. Sekalipun kita masih muda banget ya, masih anak-anak remaja, masih duduk di bangku sekolah, masih SMP, SMA. Tapi teman-teman, jika perkataan kita, jika sikap kita tunjukin kualitas hidup kita sebagai orang yang dewasa teman-teman. Sikap kita lemah lembut, kita punya prinsip hidup yang baik teman-teman. Teman-teman, kita bukan orang yang bukan orang gampangan lah gitu teman-teman ya. Pasti teman-teman orang di sekitar kita akan menghargai kita. Kenapa? Karena kita pun bisa memberikan mereka hal yang baik dan teman-teman. Dan pasti kita pun akan menerima hal baik itu juga ya, teman-teman. Jadi jangan merasa malu walaupun umur kita muda, tapi jangan biarkan kita dipandang sembarangan teman-teman ya. Dan yang kedua, kenapa sih kita harus menjadi teladan? Menjadi teladan adalah perintah teman-teman. Kalau kita baca tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadilah itu kata perintah teman-teman. Dan berarti kalau kata perintah itu harus dilakukan teman-teman. Dan aku saat ini mendorong kalian, biarlah kalian jadi teladan. Bukan nanti Kak jadi teladan mah tunggu aku di depan banyak orang aja Kak, biar nanti aku kelihatan nih, aduh gue keren banget nih di depan banyak orang, gue bisa jadi contoh yang baik.
walaupun jadi teladan tuh tunggu mood aku baik dulu kak, aku bisa lakukan hal baik kalau aku udah pengen aja kak, kalau nggak pengen mah udah kayak hidup kayak normal aja kayak biasa. Jangan teman-teman, tapi jadilah teladan teman-teman di setiap apapun, di setiap kondisi apapun teman-teman, tanpa melihat sekitar kita siapa, tanpa melihat kondisi itu apa, tapi terus jadi teladan seperti yang banyak Alkitab ajarkan teman-teman. Dan itu tadi teman-teman 2 alasan kenapa menjadi teladan itu penting. Yang pertama, karena dengan menjadi teladan kita nggak akan pandang remeh, dan yang kedua karena menjadi teladan adalah suatu perintah teman-teman ya. Ingat tuh hal itu ya. Dan kita masukkan pembahasan yang kedua, jadi bagaimana agar kita bisa menjadi teladan teman-teman. Tadi kan alasannya, sekarang caranya teman-teman ya. Kalau teman-teman baca di tadi ayat tadi, di situ dibilang jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Itu dia yang pertama, jaga perkataan kita teman-teman. Mungkin kita akan lihat firman Tuhan di perjanjian lama, yaitu saat bangsa Israel sedang di tengah-tengah sedang ingin menuju tanah perjanjian. Kita buka di Bilangan 20 ayat yang ke-8 teman-teman. Mungkin aku kasih tahu, mungkin ini kondisinya saat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel itu memimpin ya. Dan saat itu bangsa Israel itu menuntut pada Musa, Musa, kita tuh butuh air. Musa bilang, Musa, kenapa engkau mencelakakan kami? Ketika kami keluar dari bangsa Israel, malah kami jadi sengsara, kami jadi makin kelaparan, kami makin hancur rasanya. Tapi di sini Musa yakin bahwa Tuhan terus sertai mereka sampai mereka bisa ke tanah perjanjian. Tapi teman-teman, di sini Musa melakukan suatu dosa kesalahan yang akibatnya membuat Musa itu nggak bisa masuk ke tanah perjanjian teman-teman. Kalau kita baca di ayat yang ke-8, saat itu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Oke, dan aku baca dari ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini teman-teman. Di sini Musa bilang ke mereka, hai kamu orang-orang durhaka. Musa menganggap bangsa Israel itu orang-orang durhaka, mereka nggak ngerti gitu, mereka nggak paham dengan kondisi yang terjadi. Memang kalau pada kondisi saat itu orang Israel itu emang keras kepala, mungkin wajar dengan kondisi yang mereka di tengah padang gurun, mereka tersiksa, tapi itu bukan alasan Musa untuk bisa mencaci mereka, karena ya bangsa Israel adalah milik Tuhan dan Musa tidak menghormati lah istilahnya kepada mereka. Dan di sini teman-teman kita belajar dari sosok Musa dengan perkataannya yang salah, dia mendapatkan suatu ganjaran yang serupa teman-teman. Biarlah teman-teman hari ini, ayo aku ajak dorong kalian jaga mulut kita teman-teman. Kadang-kadang mungkin contoh simpelnya ya, sering kita ngomong ya, misalnya gue mau kesini tapi titik itu diganti kata-kata binatang. Seringkali mungkin apa, JING, jing gitu ya. Gue mau main dulu jing gitu. Kenapa itu harus jadi titik gitu ya teman-teman ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita anak-anak muda, kadang-kadang anjir gitu. Sebuah plesetan teman-teman yang mungkin ya artinya itu emang jorok lah, itu salah, dan itu maknanya emang ya kenapa ngomong-ngomong gitu. Kadang-kadang ditanya ya biar keren aja gitu kelihatannya, biar gue dipandang gila anak kekinian lah, cara ngomong gue keren lah pokoknya. Dan teman-teman, aku berkata pada kalian, aku nasihatin kalian bahwa ketika teman-teman menunjukkan kualitas yang baik dari setiap perkataan kita, aku yakin teman-teman, orang lain pun akan menilai kita baik juga teman-teman. Kadang-kadang ketika melihat teman kita, aduh dia ngomong udah jorok, pasti pergaulannya jorok, pasti teman-temannya udah jelek juga, dan itu akan berdampak kepada penilaian diri kalian. Jadi seberapapun kalian mau dihargai baik ya, lakukanlah juga perkataan kalian yang baik juga teman-teman. Aku dorong teman-teman, yuk jaga perkataan kita, bicara hal baik teman-teman. Gak susah kan teman-teman ngomong hal yang baik. Yang pentingnya gimana caranya kak? Ya jauhilah kata-kata kotor itu dan selalu berkata yang positif teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah jadilah teladan dalam kasih teman-teman. Yang tadi kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu teman-teman. Bicara tentang menjadi teladan dan hubungannya dengan kasih teman-teman, sudah tentu kita tahu lah ya tentang prinsip-prinsip kasih ya teman-teman, itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama teman-teman. Dan
Terus ada satu bentuk kasih yang mungkin sering kita remehkan teman-teman. Itu apa teman-teman? Tentang teguran teman-teman. Oke, kita baca di Matius 18 ayat yang ke-15. Aku bacain ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Aku bacain kalian versi BMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Masih di atas sama ayat 15. Kalau saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkanlah kesalahannya. Lakukanlah itu dengan diam-diam antara kalian berdua saja. Lalu ia menurut kata-katamu, maka berhasillah engkau mendapatkan saudaramu itu kembali teman-teman. Kadang-kadang teman-teman kita tuh kalau tegur tuh susah, langsung sakit hati teman-teman, langsung merasa tegur itu artinya kita dibenci. Tegur itu artinya kita selalu salah teman-teman. Padahal bagi aku tegur itu merupakan bahasa kasih yang sangat baik buat kita teman-teman. Dan aku harap kalian juga bisa mempunyai pemikiran yang tentang teguran itu menjadi suatu bentuk teladan teman-teman. Dan konsep kita banyak kan bahwa tadi kasih itu memberi teman-teman. Ya kasih gitu loh, memuji dan sebagainya. Tapi teguran lebih nanti dengan kebencian, sehingga ketika kita ditegur bukannya kita baik, malah kita teman-teman, kita malah timbul kebencian. Tapi ada satu kata mutiara yang mungkin aku akan kasih ke kalian, itu kita cenderung lebih memilih dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, sebagai bentuk kasih kita juga harus saling menegur teman-teman. Gak usah takut, gak usah bilang so suci kan lo gini-gini, nunggu-nunggu gua gini-gini. Tapi teman-teman, jika kita tahu teman kita melakukan salah, mungkin orang tua kita, orang-orang sekitar kita, saudara kita, kakak abang kita, adik kita, jika mereka melakukan salah, yuk tegur teman-teman. Tapi ketika kita menegur, yaitu dengan bahasa yang baik teman-teman, dengan nada yang baik teman-teman. Jangan tujuan kita baik tapi caranya yang salah teman-teman. Yang ada udah malah berantem ya. Yang ada pengen kasih tahu adik kita supaya jangan main game mulu, malah yang ada berantem, pukul-pukulan ya, lempar-lemparan gitu ya. Jadi ya aku ajari kalian itu, yuk kita jadi teladan dalam kasih, bisa melalui teguran, tapi dengan teguran yang baik teman-teman. Lalu kita akan belajar menjadi teladan itu gimana dalam kesetiaan teman-teman. Kata setia ini hubungannya dengan tanggung jawab. Oleh karena itu bagaimana kita menjadi teladan dalam kesetiaan ialah bertanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah, dan bertanggung jawab kepada sesama lewat melakukan hal baik dan apa yang diberikan kepada kita. Dan teman-teman, yuk kita juga bisa menjadi teladan dengan setia terhadap semua tanggung jawab yang kita berikan. Kalau kita masih SMP dan masih SMA, ya setialah dalam setiap tanggung jawab kita dalam sekolah, dalam tugas kita, ulangan kita. Apalagi sekarang lagi online teman-teman, yang gampang banget sekarang namanya ujian, nyontek, tinggal pakai Zoom, pakai Google Meet, tab yang lainnya apa? Google, searching Google, atau tab yang lain ada grup lain atau grup PA yang bahas jawabannya. Banyak banget cara buat kita nyontek sekarang teman-teman. Tapi teman-teman, setialah teman-teman dalam hal yang baik, setialah dalam hal yang benar teman-teman, dan percaya teman-teman, kesetiaan itu harganya mahal teman-teman. Jadi setiap tanggung jawab pun yang kita terima hari ini teman-teman, kita sekolah, selesaikanlah sekolah itu dengan baik, dengan nilai yang terbaik teman-teman. Lulus gampang teman-teman, tapi luluslah dengan nilai yang terbaik ya teman-teman. Kita beri pertanggung jawab kita kepada orang tua, berapapun biaya yang orang tua punya kepada kita, tanggung jawablah itu menjadi nilai yang terbaik buat mereka dalam setiap apapun di hidup kita teman-teman. Lalu yang terakhir teman-teman, yaitu di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, dalam kesucianmu teman-teman. Wow, ini yang terakhir nih ya. Bila kita bicara soal kesucian teman-teman, kadang-kadang kita langsung tutup kuping kak, benar suci kak, enggak, hidup gue tuh enggak jauh dari kata suci gitu ya. Kadang-kadang kita pikir suci itu cuma buat hamba Tuhan, suci itu buat pengurus-pengurus gereja, buat anak-anak yang advokis doang, suci itu. Kalau kita mah ya udah, hidup kita mah biasa aja tuh, jauh dari kata suci teman-teman. Dan ini yang aku sayangkan teman-teman, kalau pikir kita yang salah teman-teman. Kita melihat bagaimana ya suci itu ya hanya sebatas dari tindakan kita teman-teman. Dan di sini aku bilang, kalau teman-teman baca tadi Lukas 1 ayat 73-75, di situ berbicara bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita supaya kita yang berdosa ini dapat beribadah kepadanya, hidup dalam kekudusannya. Ini tujuan Allah dalam karya penyelamatannya itu, bahwa kita dapat hidup kudus di hadapannya teman-teman. Ada yang berkata hidup kudus itu sulit sekali, bener kok. Aku juga akuin hidup kudus itu sulit dan butuh proses bertahun-tahun teman-teman. Tapi aku percaya teman-teman,
mintalah pertolongan Tuhan supaya kita menjaga kekudusan kita teman-teman, menjaga kesucian kita teman-teman. Banyak sih aku nggak usah jelasin lah dosa-dosa yang kita miliki sekarang, apalagi anak tua sekarang teman-teman, yang aku tahu sekarang teman-teman. Yuk, mungkin kita nggak tahu apa yang kita lakukan, cuma kita yang tahu nih, orang tua kita nggak tahu, orang mama kita nggak tahu, teman-teman kita nggak tahu, tapi teman-teman mata Tuhan di mana-mana teman-teman. Dan percaya teman-teman, apapun yang kita lakukan Tuhan tahu. Jadi yuk jaga kesucian kita di hadapan Tuhan teman-teman. Nah teman-teman, biarlah teman-teman 4 hal ini teman-teman, bagaimana kita cara menjadi teladan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita teman-teman. Itu apa? Jaga perkataan kita, menjadi teladan dalam kasih, menjadi teladan dalam kesetiaan, dan menjadi teladan dalam kesucian teman-teman. Dan biarlah dari kita sudah belajar menjadi alasan kenapa kita harus menjadi teladan dan caranya gimana. Dan aku harap teman-teman, jadi kita harus jadi teladan, gak cuma nanti tunggu muta jelek, tunggu di depan banyak orang berikan, tapi teman-teman mulai detik ini, mulai saat ini, mulai ke depannya kita harus jadi teladan teman-teman. Dan percaya teman-teman, setiap apapun yang kita berikan, yang kita lakukan, dan kita kasih yang terbaik buat orang sekitar kita, kita jadi contoh yang baik, kita jadi role model yang baik. Aku yakin teman-teman, kita pun dapat hal yang baik, feedback kita pun baik, dan Tuhan pasti akan sayang sama anak-anaknya yang bisa jadi teladan jadi dalam hidup teman-teman. Dan aku harap mulai detik ini kita jadi teladan. Oke? Sekian sharing firman dari aku, dan mari kita tutup sharing dalam doa teman-teman. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu ini Tuhan yang mungkin tidak seberapa ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, biarlah hidup kami ya Tuhan bisa sesuai dengan apa yang Kau katakan Tuhan, bisa menjadi teladan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan umur kami masih muda Tuhan, kami masih remaja ya Tuhan, kami masih belasan tahun, kami masih duduk di bangku sekolah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, biarlah ketika kami menjadi teladan, kami tidak memberikan umur kami ya Tuhan, tapi kami bertujuan untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi sekeliling kami, bagi lingkungan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menjadi teladan ya Tuhan, Tuhan yang bantu kami ya Tuhan, untuk konsisten kami menjadi teladan ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kenapa kami ingin menjadi teladan Tuhan, dan kami tahu Tuhan, bagaimana caranya kami menjadi teladan ya Tuhan. Dan mulai detik ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan kepadamu ya Tuhan, kami harus jadi teladan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pergumulan kami Tuhan masing-masing ya Tuhan. Kami ada yang sakit, kami ada yang capek, kami ada yang lelah Tuhan, kami ada masalah keluarga, apapun itu Tuhan kami serahkan Tuhan. Berdoa permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah semua Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan kondisi sekarang Tuhan, kami masih dalam masa pandemi ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat Tuhan. Kami juga turut Tuhan terhadap otoritas dari pemerintah Tuhan, untuk kami bisa menjaga jarak, kami bisa selalu dalam cara hidup, pola hidup yang sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon maaf Tuhan buat setiap kesalahan dosa yang kami perbuat selama minggu ini, selama hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan maafkan setiap kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala pujian syukur buat Allah kami yang besar. Kami yakin dan percaya kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Kebesaran-Mu mengatasi segala persoalan yang ada di alam semesta ini. Kebesaran-Mu juga yang sama mengatasi segenap persoalan bangsa dan negeri kami. Tuhan, kebesaran-Mu juga mengatasi setiap masalah persoalan yang dihadapi oleh anak-anak remaja-Mu pada saat hari ini. Terima kasih buat ibadah sore hari ini. Ibadah yang indah, ibadah yang luar biasa. Kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Karena kami rindu, karena kami haus, karena kami perlu Tuhan pertolongan-Mu, karena kami perlu berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan kuduskanlah kami. Sebab kami Tuhan tak akan bisa mampu kalau bukan Engkau yang menguduskan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus buat semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Biarlah terus Tuhan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari semua anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Dia, sumber segala
berkat yang ada. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan, hikmat serta persekutuan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai sore hari ini sampai Ia merata-rata kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita berkata amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Yes.